Selamat datang di bakteri. Sebentar, saya share dulu. Kelihatan ya? Terlihat, Bapak. Yang pertama, kita bedah dulu baca Al-Fatihah bersama, diingatkan untuk orang tua kita semuanya, guru-guru kita, keluarga kita. Semoga kita semuanya diberikan ilmu aman pada barokah lancar seterusnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal mu'minina. Amin. Yang pertama, ini bakteri 3 ya. Jadi bakteri itu nanti sistemnya kayak gini. Kan kalau di jadwal prodi ada mata kuliah teori sama praktikum ya. Nah, terus komtingnya dapat jadwal dari Pak Evi khusus bakteri. Nanti yang dipakai panduan yang itu saja. Ya, yang dari Pak Evi. Oh ya, baik Bapak. Terus nanti mungkin kalau ada revisi jadwal, karena kan kemarin saya diskusi baru sama Bu Sinto, belum diskusi sama Bu Cici karena hari ini sudah uji, sudah mulai praktik, sudah mulai kuliah, jadi terpaksa kemarin hasil diskusi sama Bu Sinto langsung saya share. Tapi mungkin nanti kalau ada revisi dari saya nanti akan saya info dan Mbak menghubungi sesuai dengan tanggalnya, ya. Dosennya sudah. Jika dosennya nggak bisa, jangan nyuruh dosen yang lain untuk mengisi, oke? Artinya tetap sesuai dengan jadwalnya. Jika dosen nggak bisa di tanggal itu, tunggu selesai dulu sampai jadwalnya Pak Evi selesai, baru nanti Anda cari jadwal di jadwalnya prodi yang kosong. Paham nggak? Iya, baik Bapak. Paham ya Mbak Mutia ya? Jadi Ya, nanti Bapak. jadwal prodinya sampai 14 kali pertemuan, jadwal dari Pak Evi hanya 8 kali. Kan gitu ya misal. Berarti kan setelah itu kan kosong tuh. Nah, nanti kalau dosennya nggak bisa di jam itu, di tanggal itu, Mbaknya menghubungi dosen yang bersangkutan di jadwal kosong jadwal sisanya. Oke, itu ya. Bakteri 3, karena teori sama praktek online, jadi hasil diskusi dengan Bu Sinto, praktikum di online kan itu agak susah, jadi saya gabung materinya, nanti teorinya, baik praktikumnya di lab beberapa hari, 3 hari biasanya. Gitu. Oke. Oke ya, sampai sini paham ya? Oke. Jadi sebentar, kita masuk ke ini pohon. Ini pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Pohon ya. Jadi makhluk hidup di dunia ini itu yang sudah dipelajari itu dikelompokkan dalam kelompok ini seperti ini. Contoh seperti ini. Jadi kumpulan paling besarnya itu adalah domain namanya. Ya, ada 3 domain, 3 domain of life, 3. Misalkan gini. Alamat rumah. Jadi alamat rumah paling besarnya adalah benua. Paham ya? Di dunia ini kan alamat rumah paling besarnya adalah benua. Ada benua Afrika, ada benua Asia. Gitu ya. Nah, sama kayak ini. Ada bakteria, archaea, sama eukarya. Itu nama bakteri, misalkan E. coli, nanti masuk mana? Oh, masuknya ke bakteria. Masuk sini ya, kayak gitu. Jadi kalau di dunia ini ada benua, terus ada negara, ada pulau, ada provinsi,
Oke ya, kita masuk ke sini. Animalia. Ya, animal, hewan. Anda tahu makhluk hidup yang namanya hewan di dunia ini? Sedikit apa banyak? Apa banyak banget? Banyak banget, Pak. Banget. Banyak sekali. banget, Pak. Kemudian ini ada tanaman. Tanaman ini sedikit apa banyak jenisnya? Banyak, Pak. Banyak, Pak. Satu ini banyak sekali. Sekarang Anda lihat bakteria segini banyak. Bakteria segini banyak. Banyak sekali bakteri. Yang Anda pelajari cuma sedikit ya. Oke ya, dari sini paham ya bahwa begitu banyak sesuatu yang belum kita pelajari. Oke, sebelum masuk ke sini, slide-nya kayaknya kebalik. Saya menjelaskan ini dulu. Saya cut aja. Saya masukkan ke sini ya. Oke. Ini adalah tugas Anda sebagai seorang analis nanti kalau di lab mikrobiologi ya, yaitu mikrobiologi laboratori bertujuan untuk mengidentifikasi. Jadi Anda nanti kalau masuk ke lab mikrobiologi, tugasnya itu adalah untuk mengidentifikasi bakteri dan sensitivitasnya terhadap antibiotik. Oke, paham ya? Nah, jadi nanti kalau misalkan ada dokter, ada pasien sakit, sampel ISK, misalkan infeksi saluran kemih, ISK infeksi saluran kemih, artinya kalau ISK sampelnya apa? Urin. Swab vagina, Pak. Urin. Apa Mas? Oh, sebentar ya, Mbak, sebentar, Mbak. Jadi kamu butuhnya berapa ini? 1 mili. 1 mili. Bentar ya. Hmm, 0,5 500 mili. Iya, 500 mikrolit berarti separohnya. Iya, separuh. Ya, benar. Jadi urin. Nggak bisa swab vagina. Kalau ISK-nya cowok, swab vagina. Urin ya. Urin artinya di urin itu kalau masuk ke klinik namanya urin rutin, sedimen urin, ada kristal enggak, ada jamur enggak, dan sebagainya. Nah, urin. Kalau masuk di lab mikrobiologi artinya yang mau diidentifikasi adalah apa? Bakteri yang ada di urin yang menyebabkan ISK, infeksi. Oke? Oh, nanti dokternya udah tahu tuh, misalnya dari kamu, Pak, nama bakteri yang ada di ISK namanya E. coli. Gitu. Dokternya nggak bisa langsung ngasih antibiotik karena E. coli-nya belum tahu dia sensitif resisten antibiotik apa, maka Anda uji. Jadi tugas Anda di lab mikro itu ingin tahu bakteri yang ada di urin itu namanya siapa, sensitif resisten antibiotiknya siapa, baru nanti dokternya bisa ngasih obat antibiotik. Paham sampai sini ya? Paham, Bapak. Paham, Pak. Oke. Yang kedua. Saya jelaskan dulu yang kedua. Yang kedua, Anda kalau pernah ke kebun binatang, Mbak Mutia, pernah ya, Mbak Siti juga pernah ya. Nah, di kebun binatang ada apa? Hewan. Hewan, Bapak. Iya, hewannya apa namanya, Mas? Contoh hewannya apa? Gajah. Gajah. Jerapah, zebra. Ya, Harimau. harimau ya. Kita kalau lihat apa namanya, lihat gajah misal, langsung tahu oh itu namanya gajah. Tapi kalau misalkan matanya saya tutup, terus depan Anda saya kasih gajah, apa yang dilakukan? Diraba-raba. Kira apa ya? Terus oh tahu kalau jumlah kakinya 4. Anda langsung bisa tahu kalau itu gajah. Tidak, Pak. Tidak. Belum ya, ini perhatikan. Loh. Kemudian Anda raba-raba lagi, oh dia punya ekor, oh dia punya telinga, tapi telinganya besar, oh dia punya belalai, oh dia punya gading, oh dia punya ini, banyak, baru Anda tahu, oh ini gajah. Meskipun matanya Anda ditutup. Paham ya?
Paham. Itu adalah namanya identifikasi. Anda kalau identifikasi bakteri itu sama dengan identifikasi yang matanya Anda ditutup. Karena bakteri itu nggak terlihat. Anda cuma dapat informasi, oh bakteri itu Coccus bergerombol. Sudah tahu kalau nama bakterinya Staphylococcus aureus? Belum tahu. Oh bakteri itu bentuknya batang gram negatif. Anda sudah tahu kalau itu pasti E. coli? Belum. Paham ya? Ya ini nanti yang akan kita pelajari di bakteri 3. Oke, sampel dari pasien, perhatikan, itu macam-macam ya, yang rutin, umum, ada pes, putum, urin, feses, darah, CS, itu lumayan umum, cairan pleura, kayak gitulah, mikroskopi cairan tubuh dari manusia intinya. Itu di situ asumsinya ada bakteri patogennya. Kalau pasien itu sakit, asumsi ya, maka perlu dilakukan identifikasi. Identifikasinya bisa pengecatan mikroskopis, bisa menggunakan media selektif, media kultur. Nanti saya jelaskan yang ini ya. Kemudian dia tumbuh. Ini media selektifnya pakai apa? Bakteri 2. Pakai apa? Media apa? MC. Anda pernah dengar MC? Pernah. Media MC. MC kepanjangannya apa? Mekonke, Pak. Oke, pintar. Kemudian di bakteri 2 yang disebut dengan bakteri media universal apa? PAP, PAP, pintar. Jadi nanti ditanam di sini ya. Ini MC, ini PAP, nanti tumbuh, ujinya juga dilaporkan. Oke, kita kembali ke yang pohon tadi. Ini buku panduan untuk mengidentifikasi manual ya. Kalau otomatis sudah pakai alat, tapi semuanya dari manual ini. Ya. Ini Batch's Manual of Systematic Bacteriology. Ya, ini buku panduannya. Di dalamnya ada banyak sekali kelompok-kelompok bakteri. Ini adanya domain archaea yang kita tidak pelajari ya. Ini archaea. Kemudian ini domain bakteria, ini yang kita pelajari ya. Ini ada filum, banyak sekali. Ini juga, ini gamma proteobakteria, ini yang paling kita banyak pelajari di sini, gamma proteobakteria. Nah, Pseudomonas, Klebsiella, E. coli, Shigella, Salmonella, Vibrio. Ya, banyak sekali. Jadi, ini kelompoknya juga banyak banget. Ini yang akan kita pelajari di sini ya. Enterobacteriaceae, ini yang sering. E. coli, Enterobacter, Klebsiella. Jadi yang kamu pelajari sebenarnya cuma sedikit dari banyak hal. Sedikit hal dari banyak hal. Maka harus apa namanya? Harus serius ya. Nah, ini yang nanti yang akan kita pelajari satu semester ini, identifikasi ini intinya. Ini bakteri yang umum, E. coli, Klebsiella, nanti PAV, Enterobacter dan sebagainya sudah saya bagikan. Nah, nanti Bu Cici ada Salmonella sama Staphylococcus aureus. Ini nanti Bu Sinto Vibrio, Serratia dan lain-lain. Nanti saya jelaskan E. coli sama Klebsiella. Nanti kalau waktunya nggak cukup ya, sampai jam 12. Saya selesaikan hari ini lah, minggu depan biar kosong. Ya. Oke, ini ya. Ini bakteria, domainnya, filumnya Proteobacteria. Kelasnya banyak, tapi yang sering menyebabkan infeksi yang gamma Proteobacteria, kelasnya. Ini seperti tadi yang saya ceritakan, ini alamat. Ini misalkan pulau, ini negara. Pulaunya mana? Asia. Negara mana? Indonesia. Kelasnya ini misalkan apa? Pulau Jawa, Jawa Tengah, Kota Semarang, ya, Kedung Mundu, Unimus. Nah, misal gitu. Paham ya? Ini itu seperti penunjuk alamat. Ya, domain itu berarti yang paling umum, bakteria. Filumnya Proteobacteria, kelasnya gamma Proteobacteria. Ordonya ada Pseudomonadales, Enterobacteriales. Les itu ordo biasanya. Kalau family CAE misalnya gitu. Enterobacteriaceae, Vibrionaceae, Pseudomonadaceae, kayak gitu ya. Chromatiaceae, kayak gitu. Vibrionaceae.
Genusnya Enterobacteria banyak tuh. Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella, kayak gitu ya. Shigella banyak, ada Shigella bodei, dysentery, Baxteri sonei, nah, kayak gitu. Ya, oke, paham sampai sini ya ini. Ini pembagian contoh saja. Jadi di sini sebenarnya banyak, ini banyak, bawahnya banyak, semuanya banyak. Oke. Ini pengecatan nggak perlu. Sudah di bakteri 2. Saya lanjutkan. Nah, ini. Oke, bakteri itu banyak. Ada bakteri Coccus gram positif, Coccus gram negatif, batang gram positif, juga batang gram negatif. Kalau kayak gini apa ini? Coccus. Berderet, bergelombang? Berderet. Gram positif, gram negatif? Positif. Positif. Ini contoh bakterinya adalah Enterococcus. Penyebabnya ISK, contohnya ya. ISK. Kemudian ini pneumonia, contohnya meningitis, adalah Streptococcus pneumonia, misal kayak gini. Contohnya ini aureus. Aureus bisa sepsis abses, apa jenis luka. Biasanya banyak aureus. E. coli ISK, ya. Biasanya. Klebsiella ISK juga, Enterobacter atau Citrobacter ISK juga banyak. Ya, pokoknya kayak gitu. Di sini. Tapi perhatikan ini. Perhatikan kalimat saya. Bakteri itu ada Coccus gram positif, gram negatif, batang gram positif, gram negatif juga ada. Tetapi yang umum, rutin, itu Coccus gram positif, batang gram negatif. Ingat-ingat, rutin. Artinya kasusnya itu umum, rutin ada. Itu Coccus gram positif, batang gram negatif. Untuk kasus-kasus tertentu, itu yang akan kita bahas di bakteri 3. Kalau khusus bakteri yang lain, yang Coccus gram negatif, contohnya GO, ya, meningitis, itu kasusnya jarang. Kemudian untuk yang batang gram positif, contohnya Clostridium tetani, penyebabnya kita apa? Tetanus. Kasusnya sering apa jarang? Jarang. Jarang, gitu ya. Yang kan kita pelajari yang sering-sering. Oke. Ini yang tadi saya bilang, gram positif Coccus, gram negatif Coccus, gram positif batang, gram negatif batang. Ada semua bakteri itu. Ini contohnya, ya. Coccus, gram positif, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus. Oke. Ini Coccus gram positif, batang gram negatif, ini yang umum ya. Batang gram negatif. Coccus gram negatif, Coccus gram positif, ini yang saya cerita tadi. Ini Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, ini yang biru yang sering rutin. Kalau yang ini jarang. Nah, seri ini nanti kita pelajari di bakteri 4. Ya, 4. Kalau yang ini 3. Kemudian untuk yang batang gram positif, ini gram negatif. Kalau yang batang ini yang sering. Ya, ini yang sering. Ini yang sering. Ini jarang. Listeria monocytogenes, Corynebacterium diphtheria, Bacillus Clostridium tetani, ini jarang. Ini yang sering. Oke. Untuk membedakan, ini perhatikan, ini penting sekali. Ya, penting sekali untuk identifikasi. Perhatikan sekali. Ini untuk mengidentifikasi bakteri yang Coccus gram positif itu uji lanjutannya katalase. Ingat, katalase. Untuk yang gram negatif oksidase.
Ya, ini pembedanya. Nah, gunanya apa? Perhatikan ini. Ini katalase reagennya kan tahu Anda. Hidrogen peroksida toh? Nah, ini. Coccus katalase positif itu kelompoknya Staphylococcus. Yang katalase negatif Streptococcus. Ingat-ingat ini. Kalau perlu di screenshot. Ya. Nanti tak kasih link, tak kasih inilah materinya. Oke, ini. Ya. Kemudian untuk yang batang. Perhatikan batang, ini batang. Batang ya. Oksidase positif itu non enterobakteriase, oksidase negatif itu enterobakteriase. Ya. Ini uji pembeda loh awal untuk membedakan famili. Lengkapnya seperti ini. Nah, ini nih. Ini tulis dulu. Tulis ojo screenshot. Ben nyantol di otak. Tulis dulu ya, lengkapnya ini. Nah, ini tulis dulu. Tuh di screenshot. Saya tinggal ke lab sebentar ya. Ke lab. Oh,
Oke, kita lanjutkan. Ini orang-orang pada kemana ini? Nggak ada videonya. Ini mahasiswa Ijan tenan. Nah, ini yang nggak ada videonya Mbak Mutia. Ada mahasiswa namanya Mbak Mutia ya? Mana? Ada Bapak, ada videonya. Kontennya ya. Yang nggak ada videonya dianggap nggak masuk ya. Oh iya, Kamu baik tugasnya. Bapak. Bukan tugas saya loh ya, tugasmu. Meskipun izin, sinyal jelek dan sebagainya, anggap tidak masuk hari gini, sinyal jelek. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita ke ekoli. Perhatikan. Tak jelasin dulu apa namanya cara berpikirnya identifikasi. Ya, identifikasi cara berpikir. Kita bahas E. coli dulu ya. Coli. Escherichia coli. Ada bakteri namanya E. coli. Meskipun bakterinya nggak tahu kalau nama dia E. coli ya. Yang ngasih nama siapa? Yang nemuin, Pak. Yang nemuin, betul. Yang penemunya. Penemunya. Yang berhak ngasih nama adalah penemunya. Sebenarnya bukan penemu ya. Kalau penemu kan menemukan sesuatu yang baru. Itu bakterinya sudah ada dari dulu. Dia yang pertama kali mengidentifikasi. Saya cerita dulu. Saya buka ini dulu ya. Apa namanya? Saya stop share dulu. Saya share ini. Google mana Google? Ini ke WhatsApp. Nah ini kelihatan Google saya. Kelihatan, Pak. Terlihat Bapak. Streptococcus. Salah nulis sih San. Sendiri Streptococcus. Kok Streptococcus? Streptomyces. Streptomyces. Lupa saya. Nah ini. Nah, kelihatan ya ini. Sebentar. Saya besar. Nah, kelihatan ini? Yang sebelah kanan ini? Terlihat. Lihat ya. Ini namanya Profesor Langkah Sembiring. Ini dosen saya di UGM. Pembimbing saya. Pembimbing kak kelasnya Bu Cici juga. Ya, ini di UGM. Beliau menemukan 6 spesies baru. Ini kak kelasnya Bu Cici. Oh, Bu Cici ya? Tahu Bapak. Ini dosen pembimbingnya Pak Evi di UGM pas S2. Dosen pembimbing. Aduh, susah nyarinya. Sehari nungguin pagi jam 7 sampai jam 4 nggak bisa ditemuin. Besok nungguin lagi. Jadi, tesis itu 1 semester kerjanya cuma menunggu bimbingan. Ya, bimbingan. Ini menemukan 6 spesies baru Streptomyces. Ya. Yang ngasih nama ya beliau, dikasih nama Streptomyces yogyakartaniensis, Yogyakarta. Terus Streptomyces javanensis dari Jawa. Ada 3 Indonesiensis apa berapa ya? Streptomyces indonesiensis, Yogyakartaniensis, sama cangkringiensis. Cangkringan ya, dari Cangkringan. Cangkringan itu daerah kaki Gunung Merapi. Nah, sudah dikarakterisasi dan sudah disimpan. Nah, ya. Sama dengan ini, E. coli tadi yang saya cerita. Saya top share dulu ya.
Stop share. Saya share lagi. Mana ini. Nah, ini. Nah, ini. Ini penemu E. coli. Nah, E. coli yang pertama kali dikasih nama E. coli itu namanya type strain. Strain acuan yang pertama kali diidentifikasi. Sebentar. Ngajar saya sebentar. Bakteri 3 D4. D3. Selasa 15 jam 14.40. 16.20. Oke. Ini yang D4 ya, ini D4 ya. Sebentar. Saya lihat jadwal dulu. Oke. Bakteri yang pertama kali dikasih nama E. coli itu namanya type strain, tipe strain acuan namanya ya. Itu sudah disimpan di Bank Kultur Dunia. Bank Kultur Dunia ya, sudah dicek. Oh, E. coli yang pertama kali dikasih nama E. coli itu bentuknya batang, gram negatif, laktosa fermenter, menghasilkan indol atau memiliki enzim tryptophanase, misalnya kayak gitu ya. Kemudian dia tidak bisa menghasilkan mereduksi H2S, misal karakternya macam-macam tadi sudah dikarakterisasi semua baru disimpan. Oke, sampai sini paham ya? Paham ya? Terus Anda di Indonesia lagi isolasi bakteri dari urin. Terus ketemu bakteri, loh kok karakternya sama dengan E. coli? Karakter bakteri yang tak identifikasi dari pasien si A ini ciri-cirinya sama dengan E. coli. Miripnya 95%, 99,sekian%. Maka bakteri yang Anda temukan di sampel urin itu namanya apa? E. coli. Itu namanya identifikasi. Oke, sampai sini paham ya? Ya. Tadi dosennya Pak Elvi tadi menemukan bakteri Streptomyces yogyakartaniensis. Sudah disimpan di internasional. Kemudian ada orang Korea itu, opa-opa Korea yang kamu lagi ngefans itu. Ketemu bakteri di Korea itu, kok mirip dengan Yogyakartaniensis? Iya, nggak peduli. Meskipun dia ketemu di Korea, di Jepang, dimanapun, ya tetap namanya harus Streptomyces yogyakartaniensis. Kalau sama. Oke ya, paham sampai sini? Nah, itu namanya proses identifikasi. Oke. Ini E. coli. E. coli itu bakteri yang paling terkenal ya. Sudah dikarakterisasi semua, ya. Sudah genomnya sudah diidentifikasi semua, sudah selesai. Sudah selesai pokoknya. Sudah finish. Nah, ini yang saya cerita tadi. Ini dia alamat yang tadi, ada kingdom, domain, kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, species. Bacteria, Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, Enterobacteriales, Enterobacteriaceae, Escherichia, spesiesnya baru E. coli. Escherichia itu sebenarnya genus. Spesiesnya banyak. Escherichia blattae, Escherichia fergusonii, Escherichia hermanii, Escherichia vulneris. Ini yang 2006 baru ditemukan. Escherichia vulneris. Kalau saya kasih nama ini berarti baru ditemukan di sini. Oke. Oke ya. Sampai sini paham ya? Nah, ini. Ciri-cirinya E. coli. Perhatikan. Bakteri E. coli memiliki bentuk batang. Ini batang. Gram apa ini? Negatif. Kemudian anaerob fakultatif. Anaerob fakultatif itu apa? Kalau aerob apa? Iya, butuh oksigen. Kalau anaerob?
Tidak butuh butuh oksigen. oksigen. Dengan tanpa Kalau oksigen, Pak. fakultatif, Bisa pakai oksigen. Bisa ya tanpa bisa, Dapat- ya. dapat Kalau hidup. obligat, Mm-mm. obligat harus. Kalau obligat harus, anaerob obligat berarti benar-benar harus dia pada kondisi anaerob. Kalau fakultatif masih setengah-tengah, ya. Kemudian oksidasi negatif. Oksidasi negatif ya pasti. Tadi yang dijelaskan Pak Evi, kalau enterobakteriase ini oksidasinya mesti negatif. Ini loh, oksidasinya negatif. Oke. Ya, oksidasi negatif. Nah, dia motil. Motil itu apa? Motil itu apa? Nggak dengar saya. Zoom-nya ini dinyalain. Motil itu apa? Bergerak, Pak. Bergerak, Bergerak. pergerakan. Bisa bergerak kenapa? Punya Flagel. 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 Flagel itu macam-macam. Ada yang di ujung aja satu, namanya monotrik. Ada yang isinya banyak, tapi di ujungnya cuma satu ini, namanya lopotrik. Kalau di permukaannya namanya peritrik. Kalau di ujung-ujung sini namanya amfitrik. Ya, E. coli itu punyanya jenisnya flagelnya adalah peritrik. Oke, tujuannya untuk apa? Untuk bergerak. Mencari apa? Mencari makanan. Mencari makanan. Nah, ini E. coli. Ketika ditanam di media MC. MC itu apa? Mekon K. Mekon. Mekon K itu media selektif karena dia mampu menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Karena dia memiliki namanya kristal violet dan garam empedu. Ya, garam empedunya mampu menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Sehingga yang tumbuh hanya bakteri gram negatif. E. coli itu gram negatif apa gram positif tadi? Negatif. Kemudian media MC merupakan media diferensial yang mampu membedakan bakteri berdasarkan tipe hemolisa sama tipe fermentasi laktosa. Kalau warnanya pink kayak gini, mampu fermentasi laktosa apa enggak? Fermentasi. Fermentasi laktosa. Mampu mefermentasi laktosa, pintar, mampu. Jadi nanti kalau Anda sudah kerja, karena sering, biasanya lihat kayak gini sudah tahu, oh ini E. coli. Gitu. Kalau sudah sering. Nah, ini media apa ini? Bakteri 2. Ingat nggak? Ingat Bapak. Apa? Mbak. Mbak. Mbak kepanjangannya apa? Eosin. Metilen Blue agar. Pintar, eosin metilen blue agar. Jadi kalau E. coli ditanam di media ini, nanti dia bisa memecah eosin, nanti akan terjadi perubahan warna menjadi hijau metalik seperti itu. Kemudian kalau ini apa media? CCA, chromocat coliform agar. E. coli kalau ditanam di sini dia bisa memecah chromocat sama ini. Warnanya jadinya kayak gini. Ini E. coli. Yang warnanya ungu ini E. coli ya. Yang warnanya pink kayak gini tuh coliform selain E. coli yang ini. Nah, ciri-cirinya ini. Jadi kalau di bakteri 2 kemarin Anda belajar indol MRVP citrat, ya ini E. coli-nya seperti ini. Ini ciri-cirinya ya E. coli. Ada indol sebenarnya banyak, ratusan puluhan, cuman ini yang umum dipakai. Indolnya positif.
MR-nya positif, VP-nya negatif, motilnya positif, urea negatif. Ini ya, sukrosa, laktosanya ini, ONPG-nya positif. Ya, nanti saya jelaskan di praktikum. Bedanya di mana? Nanti kita praktikum berapa kali bertemu lah? 2-3 hari kalau nggak salah. Ya. Ini ya. Ini dia biasanya di saluran pencernaan ya. Saluran pencernaan ada yang di air, ada yang di tanah dan lain-lain. Tapi E. coli ini dia merupakan coliform dan menjadi indikator suatu makanan atau minuman layak dikonsumsi atau tidak. Ya, karena E. coli itu sebenarnya adalah normal di organ pencernaan. Jadi kalau dia mengkontaminasi makanan atau minuman itu ada batas ambangnya. Nanti kita cek. Ya. Banyak jenis E. coli ini ya yang patogenik. Ya. Jadi ada 6 kelompok bakteri E. coli yang menyebabkan enteritis atau gastroenteritis. Ada yang namanya enterotoxic E. coli. Ya. Yang kedua ada namanya enteroinvasive E. coli. Ada enterohemorrhagic E. coli, enteropathogenik E. coli, enteroagregative E. coli, sama diffusely daring E. coli. Ya. Ini yang ini enggak ini hanya teoritis saja. Enggak perlu di ini. Bentar ya. Kita masuk ke Klebsiella. Jadi yang penting tadi Anda cuman macamnya ini ya. Ini ada 6. Ini enggak perlu. Kemudian ke ini, genus Klebsiella. Saya lanjutkan sekalian ya Mbak Mutia. Yang masih banyak kan? Masih Bapak. Ini namanya Klebs. Jadi Klebsiella jadi Klebs. Klebsiella. Edwin Klebs. 1834 sebelum Indonesia merdeka. Ya. Sama E. coli itu sama, beda di genus aja. Genusnya Klebsiella, ada Klebsiella pneumoniae sama Oxytoca. Ya, Klebsiella pneumoniae sama Oxytoca. Ada di sini dilihat. Ya. Ada Klebsiella pneumoniae, ada Klebsiella Oxytoca. Klebsiella pneumoniae itu subspesiesnya ada Klebsiella pneumoniae subspesies aerogenes. Ada Klebsiella pneumoniae subspesies pneumonia. Kemudian ada Klebsiella Oxytoca. Indolnya dia negatif. Klebsiella Oxytoca dia positif. Bedanya ini dan ini adalah dimethyl red sama VP. Kalau pneumonia, VP-nya dia positif, metilnya positif, ini negatif, ini negatif. Ya, ini subspesies ya. Subspesies itu bawahnya spesies. Sama subspesies aerogenes. Ya, V itu variabel, artinya bisa positif, bisa negatif. Oke ya. Nah, kalau ini plus 75% itu dia positif tapi 75%. Tidak bisa langsung positif 100%. Ya, sebentar. Genus Klebsiella merupakan anggota famili Enterobacteriaceae. Sama, berbentuk batang gram negatif tapi dia punya kapsul. Ya, kalau ke E. coli tadi tidak berkapsul. Kalau dia berkapsul. Kapsul itu ini loh. Ya, yang mengelilingi sel, fungsinya ketika masuk menginfeksi adalah melindungi bakteri dari sistem imun. Ya. Fagositosis. Cara ngeceknya seperti ini, bakteri 1. Jadi ngeceknya seperti ini. Ini ada zona jernih, zona sampai daerah yang jernih ini mengindikasikan kalau bakterinya tidak punya bakterinya punya kapsul. Tidak terwarnai dia. Kalau pengecatannya seperti ini, kapsula staining, kristal violet, ya, koper sulfat, kemudian nanti tinggal dipilih, nanti akan warnanya seperti ini. Ya, yang ini kapsul seperti ini. Yang putih-putih ini kapsul, ini bakterinya terwarnai, tapi kapsulnya tidak terwarnai. Pelindung, ini pelindung bakteri dari
Jadi kalau masuk ke dalam, jadi kalau kayak maling itu kan sarungan kurukuman ini kayak gitu. Untuk melindungi bakteri dari sistem imun atau fagositosis inang. Contohnya seperti ini. Beda kan dengan E. coli tadi. Kalau E. coli tadi itu seperti ini koloninya. Sama MC ya, sama-sama laktosa fermenter tapi beda. Nah, beda tak? Beda. Ini E. coli, ini Klebsiella, tapi ini sama-sama laktosa fermenter karena dia punya kapsul. Ketika ditekan gini terus ini dia berlendir gitu. Ya. Ini ya. Ini Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae. Nah, aerogenes masuknya ke beda ini ya. Sama-sama indol negatif. Tapi MRVP-nya dia negatif. Untuk yang Klebsiella subspesies, kalau saya bedakan sebentar, saya buatkan ini ya, perbedaannya. Ini nanti Enterobacter dosen yang lain ya Mbak, bukan Pak Evi. Mbak. Perbedaannya ya, ini laktosa fermenter aja. Enterobacteriaceae laktosa fermenter. Ini bedanya ya, sebentar. Laktosa fermenter. Non laktosa fermenter. Ini kan? Kemudian ini pakai tablik nih ya, Mbak. Nah. Iki. Nah, menceng. Nah, lurus. Ini menceng meneng. Ini ada E. coli. Ada Klebsiella pneumoniae. Kemudian ada Klebsiella oxytoca. Tak jelasin sekalian yang ini. Enterobacter aerogenes. Biar sama ya. P-nya kecil. Ini P-nya kecil, salah. O-nya kecil. Bedanya di mana? Bedanya untuk membedakan adalah uji motil. Salah. Motil positif. Motil negatif aja di sini, positif aja lah. E. coli, Klebsiella ini negatif ya, Ctrl X. Nah, ya, ini motil negatif. Sini aja kali ya. Sini aja ya. Soalnya nggak muat ini, nggak muat. Soalnya nanti baginya susah. Sini aja wes. Sini. Motil
Negatif. Kenapa dia negatif? Karena dia punya kapsul. Kalau bakteri punya kapsul, dia nggak punya flagel. Paham ya kan? Ketutupan dia, ketutupan ini. Nah ini, dia nggak punya kapsul dia. Nggak punya kapsul, nggak punya flagel. Kalau nggak punya flagel berarti dia tidak bisa bergerak. Kalau nggak bisa bergerak berarti dia motilnya apa? Negatif. Betul ya. Kita bahas ini dulu biar nanti enak. Ini bedanya di uji indol. Anda tahu kan indol ya? Indol positif. Aduh salah. Positif. Indol negatif. Indol positifnya ini. Nah, masih ya? Bedanya udah tahu ya? Nah, sekarang bedanya ini apa? Bedanya ini H2S. Salah sih. Oh, salah. Maaf. Ini ya. Nah, sini. Ini saya copy paste dulu. Nih. Nah, ini ya. H2S positif. Reduksi maksudnya ya. Reduksi H2S positif. Nah, ini H2S-nya negatif. H2S negatif. Set. Nah. Bedanya ini apa? Oh, salah, belum tak kasih panah. Sorry. Set. Set. Ini walek banget toh. Harusnya ini 2 ini, salah ini. Sorry. Jelek banget. Nah, gini loh. Nah. Tuh, lumayan cakep toh. Sekarang ini. Bedanya apa ini? Bedanya adalah ya, bentar. Sini dan sini. Salah sih, San. Anda XV. Ya, set. Ini indol, salah. Indol positif. Ini indol negatif. Set. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini bedanya bakterinya. Sudah saya buatkan di hari ini. Nah, langsung selesai. Ini tugas saya jelasin ini toh. E. coli, Klebsiella pneumoniae sama Klebsiella oxytocet, tapi tak jelasin sekalian sama Enterobacter sama Cystobacter biar enak ya sampai sininya. Oke, ini cara identifikasi. Nanti untuk materi yang lain dijelaskan Bu Sinto, Pak Adit, Bu Cici. Bu Cici ke bagian kokus sama salmonella. Bu Sinto ini yang lain Pak Adit nanti. Ada pertanyaan sampai sini? Ada ya? Oke, kalau nggak ada, nanti materinya saya share. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke Mbak ini ya, Mbak Mutia ya. Ya, baik Bapak. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, saya stop share ya. Save ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak.